Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sanitasi. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan belajar terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan atau kita sering sebut dengan P3K. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku cetak, terutama buku cetak di halaman 30 dan juga alat tulis lainnya, garis bawahi dan juga catat sesuatu yang penting dan juga tanyakan apabila ada yang belum mengerti. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Di setiap pekerjaan pasti ada resiko kecelakaan. Dan di mana kecelakaan tersebut terjadi, pasti harus ada pertolongan pertama pada kecelakaan atau kita sebut dengan P3K. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 terkait dengan P3K, yang dimaksud dengan P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat kepada pekerja, buruh, dan juga orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Itu pengertian P3K menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008. Lah, kira-kira tujuan dari P3K itu apa saja? Yang pertama jelas pasti menyelamatkan nyawa dari korban. Yang kedua, meringankan penderitaan dari korban. Yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan yang lebih baik diberikan. Dan yang terakhir adalah membantu mencarikan pertolongan lebih lanjut apabila korban mengalami kecelakaan yang parah. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwasannya setiap lembaga atau setiap instansi atau setiap perusahaan wajib menyediakan peralatan P3K yang meliputi yang pertama pasti ada yang namanya petugas P3K, itu wajib ada. Kemudian yang kedua adalah ruangan P3K, tentunya ruangan yang sesuai dengan standarisasi P3K. Kemudian ada kotak P3K lengkap beserta isinya. Dan yang terakhir adalah alat evakuasi dan juga alat transportasi yang dibutuhkan. Mulai dari tandu, kemudian ada ambulans dan juga yang lain-lain. Kemudian setelah belajar terkait dengan P3K, marilah kita mulai belajar cara memberikan P3K terutama di bidang perhotelan dan juga jasa pariwisata. Untuk yang pertama, P3K yang akan kita berikan yaitu P3K terkait dengan luka bakar. Luka bakar dibagi menjadi 3, yaitu luka bakar tingkat 1, tingkat 2, dan juga tingkat 3. Untuk yang pertama kita bahas adalah luka bakar tingkat 1. Luka bakar tingkat 1 disebut juga luka bakar ringan, yaitu luka bakar yang terjadi pada lapisan luar kulit paling luar atau epidermis. Tanda-tandanya adalah kulit memerah dan juga mungkin muncul bengkak dan juga rasa sakit. Untuk cara penanganannya, yang pertama luka bakar perlu didinginkan untuk meredakan rasa perih. Anda bisa meletakkan handuk yang sudah dibasahi air dingin kepada luka. Kemudian yang kedua, hindari memecahkan luka yang melepuh karena beresiko menyebabkan infeksi. Yang ketiga, cuci dengan air bersih mengalir jika ada luka lepuh yang pecah dengan sendirinya. Dan yang terakhir, jika rasa sakit terasa tidak tertahankan, penderita dapat mengkonsumsi obat pereda rasa sakit seperti paracetamol atau obat anti nyeri lainnya sesuai dengan anjuran dokter. Itu cara penanganan luka bakar tingkat 1. Berikutnya ada luka bakar tingkat 2. Luka bakar tingkat 2 terjadi jika luka menembus lapisan kulit kedua atau dermis. Luka bakar tingkat 2 ditandai oleh kulit melepuh dan sangat kemerahan. Tanpa bercak-bercak timbul pembengkakan dan juga rasa sakit pada kulit yang terbakar. Untuk cara penanganannya, yang pertama dinginkan area luka bakar dengan handuk selama kurang lebih 15 menit. Yang kedua, hindari pemecahan luka yang melepuh karena beresiko menyebabkan infeksi. Dan yang terakhir adalah periksakan diri ke dokter jika terdapat luka lepuh yang cukup besar, jika luka bakar cukup luas, atau jika infeksi berupa bengkak, merah, dan rasa sakit yang bertambah parah.
Dokter mungkin akan memberikan pengobatan berupa anti nyeri atau antibiotik. Itu cara penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja luka bakar tingkat kedua. Kemudian untuk luka bakar terakhir yaitu luka bakar paling parah karena terjadi pada semua lapisan kulit sehingga lemak, saraf, otot, dan bahkan tulang mungkin terpengaruh. Ditandai dengan beberapa bagian hangus atau tampak putih kering, rasa sakit yang amat atau tidak terasa sakit sama sekali jika terjadi kerusakan saraf yang sangat besar. Kemudian apabila terjadi kecelakaan luka bakar tingkat 3 ini, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, jauhkan korban dari sumber kebakaran atau area yang berdekatan dengan api maupun asap. Pastikan korban dapat bernapas dengan lancar dan apabila perlu dan memungkinkan berikan bantuan pernapasan. Lepaskan perhiasan, ikat pinggang ataupun aksesori yang melingkar di sekitar area yang terbakar. Kemudian untuk mencegah terjadinya hipotermia, jangan berikan air dingin pada luka bakar yang luas. Hal ini juga untuk mencegah turunnya tekanan darah dan aliran darah secara drastis. Kemudian tutup luka bakar dengan kain bersih atau plester yang dingin dan lembut. Hindari mengoleskan obat atau salep pada area yang terbakar di luar anjuran dari dokter. Selain itu, menempelkan es atau mengoleskan mentega justru dapat membahayakan jaringan kulit yang terbakar. Baringkan pasien dengan kaki terangkat setidaknya 40 cm dan yang terakhir adalah gunakan selimut atau mantel pada tubuh pasien. Itu cara-cara yang dapat digunakan untuk menangani luka bakar tingkat ketiga atau tingkat yang paling parah. Kemudian apabila ada kecelakaan kerja dan menyebabkan orang tersebut berhenti bernapas, yang kita lakukan itu apa? Ya, perhatikan video berikut agar kalian lebih paham. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung baru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1 sampai dengan 8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. Itu cara yang digunakan apabila ada kecelakaan kerja dan orang tersebut berhenti bernafas. Dan sekarang apabila orang tersebut mengalami pendarahan, apa yang harusnya kita lakukan?
kemudian yang terakhir adalah korban patah tulang. Kecelakaan kerja yang diakibatkan akibat patah tulang biasanya terjadi karena terjatuh dari ketinggian atau terpleset dan juga terbentur benda saat melaksanakan pekerjaan. Hal yang harus kalian perhatikan dan kalian lakukan apabila ada korban patah tulang, yang pertama adalah jangan menggerakkan atau memindahkan korban. Tunggu sampai pertolongan medis datang. Jika korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, maka pasanglah bidai. Kemudian yang kedua, upayakan korban terhindar dari hambatan pernapasan. Dan apabila diperlukan, lakukan pernapasan buatan seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan yang terakhir adalah jangan letakkan bantal di bawah kepala, tetapi letakkan di kanan dan juga di kiri kepala untuk menjaga agar leher tidak bergerak. Itu materi pada pertemuan kali ini, dan untuk tugasnya silakan kerjakan latihan 2.1 di halaman 33 buku cetak. Latihan 2.1 di halaman 33 buku cetak. Ditulis di buku tulis kalian masing-masing, dikumpulkan melalui forum Google Classroom. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.